Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di Indo Gems Crypto Channel. Hari ini di tanggal 6 di bulan Januari ya, 2024. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya. Dari data coin market cap di sini guys, menunjukkan adanya kenaikan di 3,29%. Kemudian untuk Fear and Greed Index masih menunjukkan poin 67 ya, belum ada perubahan yang signifikan di area greed ya. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang, Bitcoin perubahannya di 0% ya. Jadi masih bisa dibilang sideways meskipun semalam ada pergerakan yang cukup lumayan juga ya, tapi sudah kembali ke harga sebelumnya. Nanti kita akan cek di grafiknya ya untuk lebih detail. Kemudian untuk Ethereum juga sama, perubahannya di 0,2% saja. BNB cukup lumayan guys, turun di 4,9%, disusul oleh Solana di 3,4%. Untuk SRP perubahannya di 1,2% ya, minus. Begitu juga dengan Cardano di 4,2%, Avalanche di 5,14% merah. Polkadot juga merah ya di 5,5% guys. Polygon juga merah di 2,4%. Dan kalau kita lihat di sini untuk ICP tampaknya sudah mengalami koreksi ya setelah beberapa hari mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, dimana dalam 7 hari ke belakang naik 30% dan sekarang sudah koreksi hari ini di 7% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini tampaknya untuk altcoin memang masih merah ya, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys. Meskipun presentasinya lebih besar ya untuk penurunannya. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan harga Bitcoin itu sendiri terlihat di sini guys, seperti yang tadi saya bilang di awal ya, bahwa semalam memang sempat ada pergerakan yang cukup lumayan. Bitcoin turun di harga 42.500 ya, tapi setelah itu rebound lagi guys menuju ke harga sebelumnya pada awal close candle kemarin guys, di sekitar harga 44.000 ya, dan sekarang masih bertahan untuk close candlenya di 44 ribuan. Dan kita coba akan lihat ya beberapa jam mendatang apakah harga Bitcoin ini bisa dipertahankan ya di area tersebut guys, atau justru akan ada koreksi lagi. Dan memang semalam atau kemarin ya tersebar banyak isu bahwa tanggal 5 kemarin ini ETF Bitcoin Spot akan segera dirilis ya untuk keputusannya, tapi ternyata masih belum guys. Jadi kemungkinan besar nanti akan dirilis minggu depan, tepatnya pada 10 Januari ya. Jadi untuk beberapa hari ke depan ini market pasti akan menunggu lagi ya kepastiannya bagaimana, dan kita akan lihat isu-isu yang berkembang nanti seperti apa sebelum dirilisnya untuk keputusan dari SEC tentang ETF Bitcoin Spot nanti ini guys. Jadi kalian tetap stay tune aja ya di channel kita ini guys. Oke, kita langsung saja ke informasi hari ini guys ya. Kita lansir pertama dari harian Crypto Slate. Diinformasikan di sini bahwa bursa dan penerbit ETF Bitcoin Spot diinstruksikan untuk menyerahkan pengajuan akhir guys. SEC akan segera melakukan pemungutan suara ya mengenai perubahan peraturan bursa dan juga menandatangani untuk formulir S-1 guys. Menurut 4 sumber dari Bloomberg, di mana SEC telah menginstruksikan bursa dan emiten untuk menyerahkan versi final untuk pengajuan 19B-4 sesegera mungkin, paling lambat hari Jumat kemarin. Dua sumber Bloomberg menambahkan bahwa staf SEC tidak memiliki umpan balik ya mengenai beberapa pengajuan tersebut setelah amandemen terbaru. Meskipun tidak jelas apakah pernyataan ini berlaku untuk pengajuan yang diserahkan hari ini atau versi yang telah diserahkan sebelumnya. Pengajuan 19B-4 tersebut menguraikan perubahan peraturan yang memungkinkan bursa-bursa termasuk Nasdaq, NYSE Arca, dan juga CBOE BZX untuk mendaftarkan dan memperdagangkan ETF yang telah mendapatkan persetujuan guys. Wartawan lain termasuk Jacqueline Melinek dari TechCrunch dan juga Eleanor Terrett dari Fox Business juga menyarankan ya agar bursa-bursa tersebut dapat menyerahkan pengajuan 19B-4 yang telah diperbarui pada hari Jumat atau Senin. Tampaknya belum ada pembaruan yang diajukan guys. Kemudian untuk pengajuan S-1 juga menunggu persetujuan ya, di mana Bloomberg menambahkan bahwa SEC masih harus menandatangani prospektus S-1 final yang menggambarkan ETF daripada perubahan aturan bursa. Para pemohon mengajukan amandemen S-1 dalam beberapa hari dan minggu menjelang tenggat waktu 29 Desember kemarin. Jadi secara khusus ya, SEC diminta untuk menyetujui atau menolak permohonan dari ARK Invest dan juga 21 Shares pada 10 Januari nanti guys. Dan jika badan ini memilih untuk menyetujui ETF ARK Invest, maka badan ini dapat menyetujui berbagai aplikasi lain secara bersamaan guys. Jadi tampaknya minggu depan akan menjadi hari yang sibuk guys, dan kita tunggu aja nanti akhir
akhir dari drama ini. Lebih lanjut ya, diinformasikan dari Trust Notes, diinformasikan bahwa ETF Bitcoin secara tidak resmi disetujui karena BlackRock mengubah 19B strip 4-nya. Bloomberg melaporkan ya bahwa SEC meminta para emiten untuk mengajukan amandemen karena staf tidak memiliki umpan balik tambahan ya pada dokumen untuk beberapa perusahaan setelah amandemen terbaru. Ini berarti ya bahwa SEC secara informal telah menyetujui ETF dengan persetujuan resmi yang akan menyusul pada hari Senin nanti. Jika hal itu terjadi, maka ETF akan mulai diperdagangkan pada hari Kamis nanti guys, dan sebanyak 11 ETF mungkin akan disetujui, tetapi yang mana yang akan disetujui masih harus dilihat, meskipun BlackRock, Fidelity, dan nama-nama besar lainnya kemungkinan besar akan disetujui. Ada beberapa diskusi apakah Grayscale akan disetujui, dan mereka akan melalui proses uplisting yang berbeda, jadi mereka mungkin akan disetujui nanti atau pada hari Senin dengan yang lainnya guys. Ada rumor bahwa BlackRock sendiri akan membeli Bitcoin senilai 2 miliar dolar ya pada hari Kamis dan Jumat, sementara ARK Invest mungkin akan membeli 130 juta dolar dengan uangnya sendiri. Rumor 2 miliar dolar ini ya dari BlackRock merupakan perkembangan baru dengan harga Bitcoin yang juga tidak terlalu bereaksi meskipun sekarang diperdagangkan pada harga 44 ribuan ya. Dan perkembangan ini menunjukkan bahwa mungkin akan ada pembelian besar-besaran minggu depan guys, baik dari emiten itu sendiri maupun dari para pemegang kripto yang sekarang juga bisa mendapatkan exposure dalam portofolio saham atau pensiunan mereka guys. Jadi kita tunggu aja minggu depan nanti seperti apa untuk akhir dramanya. Dan lebih lanjut lagi guys, kita lansir dari harian CoinDesk, diinformasikan bahwa pengajuan untuk aplikasi ETF Bitcoin final ini diposting ya oleh Bursa Utama Amerika Serikat guys. Jadi dengan merilisnya menunjukkan ya bahwa mereka yakin SEC akan segera menyetujui ETF Bitcoin Spot Amerika Serikat yang pertama guys. Dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF Bitcoin Spot Amerika Serikat ini tampaknya hampir diluncurkan setelah bursa yang akan mencantumkannya mengajukan dokumen yang telah diubah, dan menunjukkan bahwa mereka mengharapkan persetujuan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang ini guys. Seperti yang kita sudah informasikan tadi di awal ya. Batas waktu terakhir ya untuk tindakan SEC untuk setidaknya satu aplikasi ya, yaitu dari ARK Invest dan juga 21 Shares adalah 10 Januari guys. Dan menunjukkan bahwa regulator dapat menyetujui semua aplikasi akhir yang mereka sukai pada tanggal tersebut guys. Jadi tampaknya optimisme sangat besar banget ya dari para analis dan juga para institusional besar untuk persetujuan ETF Bitcoin Spot ini guys. Ini keren banget dan tidak menutup kemungkinan ya potensi masuknya dana miliaran dolar ke ETF Bitcoin Spot ini akan terjadi beberapa hari lagi ya. Dan tentu saja itu akan membuat harga Bitcoin ini naik cukup signifikan, dan kita tunggu aja guys seperti apa realisasinya. Jadi artinya di sini ya, kalau kita lansir dari watcher.guru ya, diinformasikan di sini bahwa semua pemohon untuk ETF spot Bitcoin ini telah mengajukan amandemen 19B strip 4 finalnya ya. Di antaranya di sini ada VanEck, Bitwise, Fidelity, Franklin, Valkyrie, Hashdex, ARK Invest, Grayscale, BlackRock, WisdomTree, Invesco Galaxy. Dan minggu depan ini akan menjadi minggu yang sangat sibuk guys, dimana nanti SEC harus segera menyetujui ya untuk pengajuan 19B strip 4 dan juga pengajuan S strip 1 sebelum ETF ini dapat diluncurkan guys. Dan kita tunggu juga ya apakah beberapa hari mendatang ini menjelang keputusan SEC terhadap Bitcoin Spot ETF ini, apakah akan ada gejolak ya terhadap harga Bitcoin itu sendiri. Kita pantau bareng-bareng. Dan tentu saja guys, meskipun optimisme sangat besar ya di market, tetap kita harus berhati-hati, dimana seperti yang dilansir ya dari harian bitcoin.com, diinformasikan bahwa para ahli mempertimbangkan persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot ini sebagai peristiwa sell on the news guys. Jadi kalian harus berhati-hati jika sudah mendekati saat-saat untuk perilisan ETF Bitcoin Spot nanti ya, khususnya pada tanggal 10 Januari nanti, karena diperkirakan oleh banyak para analis akan ada tekanan jual yang cukup besar ya terhadap Bitcoin itu sendiri. Jadi kalian harus berhati-hati. Jadi peristiwa yang diantisipasi ini mungkin benar-benar terjadi ya, dan menjadi pengetahuan umum di mana beberapa investor yang mungkin memilih untuk menjual saham mereka untuk merealisasikan keuntungannya ya, atau take profit guys. Hal ini dapat terjadi bahkan jika berita tersebut positif karena pasar mungkin telah melebih-lebihkan dampaknya, atau hanya karena investor ingin mengambil keuntungan guys, atau profit taking ya. Jadi pada dasarnya peristiwa yang sebenarnya itu mungkin tidak memberikan dampak positif tambahan sebanyak rumor atau ekspektasi di awal. Dan pola ini sangat relevan di pasar mata uang kripto ya, yang volatile dan digerakkan oleh sentimen, di mana berita dan juga ekspektasi ini dapat mempengaruhi harga secara signifikan guys. Analis senior Vettel Lunde dari
K33 Research memperkirakan ya bahwa persetujuan untuk ETF nanti sebagai peristiwa sell on the news bisa mencapai 75% guys, dan semuanya ini mengarah pada pedagang atau trader yang sangat terekspos ya menjelang putusan ini, dengan derivatif mendorong premi besar-besaran setelah momentum kenaikan Bitcoin selama 3 bulan terakhir ini guys. Dan peristiwa sell on the news ini dapat menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya ya, karena sebagian kecil pelaku pasar ini bersifat jangka pendek dan telah melihat peristiwa tersebut sebagai area untuk mengambil untung atau take profit. Seperti kasus pada tahun 2017 ya, nilai Bitcoin ini pernah mencapai puncaknya pada $20.000 ya setelah peluncuran Bitcoin Futures oleh CME Group. Demikian pula pada tahun 2021, Bitcoin mencapai level tertingginya di $65.000 setelah IPO Coinbase yang sukses, hanya untuk melihat nilainya menurun di bulan-bulan berikutnya guys. Jadi intinya guys ya, kalau kita lihat secara historis, hal-hal semacam ini sudah sering terjadi ya, dimana buy on rumor and sell on the news ini menjadi topik yang sering diantisipasi ya oleh para investor. Dan sekali lagi kami di sini mengingatkan ya buat teman-teman semua yang FOMO mengikuti optimisme dari Bitcoin ini menjelang perilisan untuk persetujuan ETF Bitcoin Spot dari SEC ini ya, agar berhati-hati guys, jangan sampai nanti dana kalian itu nyangkut di atas ya. Mungkin akan kembali lagi, tapi akan butuh waktu beberapa lama ya untuk bisa mencapai di harga sebelumnya guys. Jadi intinya kalian harus mengantisipasi hal ini, kurangi posisi trading derivatif kalian, jangan FOMO berlebihan, dan tentu saja guys gunakan uang dingin ya untuk masuk ke market. Jangan sampai kalau nanti dana kalian nyangkut di atas kebingungan sendiri ya. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu guys untuk update dari Bitcoin Spot ETF ini. Nanti kita akan berikan informasi menarik lainnya, dan sebenarnya masih banyak informasi di luar Bitcoin Spot ETF ini ya yang bisa kita sampaikan, tapi karena nggak cukup waktunya di sini, nanti kita akan share di Twitter saja guys. Dan untuk hidden gems, untuk project-project potensial ya, baik presale, testnet, ICO, IDO, dan lain-lain, nanti kita akan share di akun Telegram. So, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan update lagi, dan yang pasti guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.